Korupsi adalah musuh dalam selimut. Ia mungkin tidak terlihat langsung, tetapi pelan-pelan menghancurkan fondasi sebuah bangsa. Dari negara adidaya seperti Uni Soviet hingga negara kaya akan sumber daya seperti Venezuela, korupsi terbukti mampu menjatuhkan negara ke jurang kehancuran. Hari ini, kita akan membahas secara mendalam 5 negara di dunia yang runtuh akibat maraknya korupsi di pemerintahan dan mengungkap skandal korupsi terbesar yang menjadi awal mula keruntuhan negara tersebut. Uni Soviet pernah menjadi salah satu negara adidaya di dunia dengan kekuatan militer, ideologi komunisme, serta pengaruh besar di kancah geopolitik global. Selama Perang Dingin, Uni Soviet bersaing ketat dengan Amerika Serikat dalam segala aspek, militer, ekonomi, teknologi, hingga ruang angkasa. Dari luar, Uni Soviet terlihat kokoh dan menakutkan, tetapi dari dalam, negara ini rapuh karena salah satu penyakit mematikan, korupsi yang sistemik. Sistem ekonomi terpusat yang dikendalikan oleh Partai Komunis menciptakan birokrasi yang masif. Kekuasaan besar yang dimiliki penjabat partai membuka celah untuk praktik penyalahgunaan wewenang. Di era kepemimpinan Brezhnev, praktik korupsi mulai mengakar kuat. Banyak penjabat daerah melakukan penyelundupan bahan pangan, penimbunan, serta penyuapan demi keuntungan pribadi. Skandal besar mulai mencuat ketika diketahui bahwa penjabat tinggi menjual minyak, gas, bahkan senjata di pasar gelap. Keuntungan yang seharusnya masuk ke kas negara justru mengalir ke rekening pribadi elit partai. Masyarakat kecil harus antri berjam-jam untuk mendapatkan sepotong roti, sementara para penjabat berpesta dengan barang impor mewah dari barat. Kontras ini memperdalam jurang ketidakadilan. Ketika Mikhail Gorbachev berusaha melakukan reformasi lewat keterbukaan dan restrukturisasi, korupsi yang selama ini bersembunyi akhirnya terbongkar. Alih-alih memperkuat negara, reformasi itu justru membuka mata rakyat bahwa rezim selama ini penuh dengan kebohongan. Skandal korupsi miliaran dolar di sektor minyak dan militer menjadi bukti betapa busuknya sistem yang ada. Akibatnya, rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan partai komunis. Kehancuran Uni Soviet tidak hanya dipicu oleh ketegangan politik atau perlombaan senjata dengan Amerika Serikat, tetapi juga hilangnya legitimasi moral akibat korupsi. Korupsi membuat sistem ekonomi tidak efisien, memperburuk keadaan, dan menghancurkan rasa percaya rakyat pada negara. Bahkan, militer yang seharusnya menjadi tulang punggung negara ikut terlibat dalam praktik kotor tersebut. Pada akhirnya, Uni Soviet bubar pada tahun 1991, meninggalkan warisan pahit bagi 15 negara pecahannya. Fakta yang paling mencengangkan adalah, menurut sejarawan, Uni Soviet sebenarnya masih bisa bertahan lebih lama jika tidak dilanda korupsi besar-besaran di lingkungan elit partai. Kejatuhannya bukan hanya karena tekanan eksternal dari Amerika Serikat, melainkan juga karena pembusukan dari dalam yang dibiarkan terlalu lama. Zaire, yang kini dikenal sebagai Republik Demokratik Kongo, adalah contoh nyata negara yang kaya akan sumber daya alam yang hancur akibat korupsi. Selama 32 tahun berkuasa, Presiden Mobutu Sese Seko membangun sistem pemerintahan yang disebut kleptokrasi, yakni pemerintahan yang berfungsi untuk mencuri kekayaan negara demi memperkaya penguasa dan kroninya. Padahal, negara ini memiliki cadangan mineral melimpah seperti tembaga, kobalt, emas, dan berlian yang seharusnya bisa mensejahterakan rakyat. Skandal terbesar yang mendandai awal kehancuran Zaire adalah penggelapan miliaran dolar dari hasil tambang. Perusahaan tambang negara yang seharusnya menjadi mesin ekonomi justru dijadikan alat pencurian. Uang hasil penjualan tambang tidak pernah masuk ke kas negara, melainkan langsung ke rekening pribadi Mobutu di bank-bank Swiss. Diperkirakan Mobutu menggelapkan lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat, yang jumlahnya hampir sama dengan total utang luar negeri Zaire pada saat itu. Dana bantuan internasional yang seharusnya digunakan untuk pembangunan juga dijarah habis. Kesenjangan yang ekstrim terlihat nyata. Mobutu hidup mewah dengan istana megah, jet pribadi, dan koleksi pakaian bermerek, sementara rakyatnya hidup dalam kemiskinan yang absolut. Infrastruktur hancur, rumah sakit tidak memiliki obat, dan sekolah-sekolah terbengkalai.
Fakta yang mencengangkan adalah Mobutu tercatat sebagai salah satu diktator terkaya di dunia dengan kekayaan pribadi diperkirakan mencapai 50 kali lipat dari APBN negaranya saat itu. Ini adalah bentuk nyata bagaimana satu orang bisa merampok seluruh bangsa melalui korupsi. Somalia adalah negara yang terletak di tanduk Afrika dengan posisi strategis di jalur perdagangan global. Sayangnya potensi itu tidak pernah dimanfaatkan karena pemerintahan yang penuh korupsi. Pada era Siad Barre, korupsi menjadi budaya politik yang menghancurkan sendi-sendi negara. Bantuan internasional yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru mengalir ke kantong pribadi elit pemerintahan dan klan yang dekat dengan rezim. Skandal terbesar yang memicu kehancuran adalah penyelewengan bahan pangan internasional pada tahun 1980-an saat rakyat menderita kelaparan. Bantuan makanan dari dunia internasional diselewengkan. Sebagian besar bantuan dijual ke pasar gelap, sementara sisanya hanya diberikan kepada kelompok suku yang mendukung pemerintah. Akibatnya, ketidakadilan makin lebar memicu kebencian antar klan dan memperparah konflik sosial. Kejatuhan rezim Barre pada 1991 bukanlah akhir dari masalah, melainkan awal dari kehancuran total Somalia. Dengan runtuhnya pemerintahan pusat, negara ini kehilangan kendali atas wilayahnya. Para ketua suku dan milisi berebut kekuasaan, sementara rakyat kecil terjebak dalam konflik berkepanjangan. Semua ini bermula dari hilangnya kepercayaan rakyat akibat korupsi besar-besaran. Yang lebih ironis, banyak penjabat Somalia pada era Barre justru menggunakan hasil korupsi untuk membeli properti mewah di luar negeri, meninggalkan rakyatnya yang sekarat karena kelaparan. Korupsi ini tidak hanya menghancurkan ekonomi, tapi juga menghancurkan struktur sosial, sehingga Somalia disebut sebagai negara yang hilang. Fakta yang mencengangkan adalah Somalia hingga kini belum benar-benar pulih sebagai negara. Lebih dari 3 dekade setelah runtuh, negara ini masih terpecah belah dengan pemerintahan pusat yang lemah dan sebagian wilayahnya dikuasai oleh kelompok milisi. Korupsi menjadi akar masalah yang membuat negara ini gagal bangkit. Venezuela pernah dijuluki sebagai negara terkaya di Amerika Latin karena cadangan minyaknya yang melimpah. Namun, kekayaan itu berubah menjadi kutukan ketika korupsi merajalela. Pada masa pemerintahan Hugo Chavez hingga Nicolas Maduro, korupsi dalam tubuh perusahaan minyak negara menjadi bom waktu yang akhirnya menghancurkan fondasi ekonomi. Skandal terbesar adalah penyelewengan miliaran dolar dalam tubuh perusahaan minyak negara dan manipulasi sistem mata uang resmi. Hasil ekspor minyak yang seharusnya masuk ke kas negara disedot oleh pejabat tinggi dan kroni politik. Selain itu, program KADIFI yang mengatur perbedaan kurs resmi dan kurs pasar gelap dimanfaatkan untuk meraup keuntungan pribadi. Kerugian negara akibat manipulasi ini diperkirakan mencapai lebih dari 20 miliar dolar Amerika hanya dalam beberapa tahun. Akibat korupsi ini, ekonomi Venezuela kolaps. Negara ini mengalami hyperinflasi hingga jutaan %, membuat mata uangnya tidak berharga. Rakyat kesulitan membeli makanan, obat-obatan, bahkan kebutuhan pokok. Kelangkaan barang memicu antrean panjang dan kerusuhan. Krisis kemanusiaan pun terjadi, memaksa jutaan warga meninggalkan negaranya untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Kolombia, Brazil, dan negara lainnya. Fakta yang mencengangkan adalah Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, lebih besar dari Arab Saudi, tapi tetap menjadi salah satu negara termiskin dan paling kacau karena korupsi. Haiti adalah negara kecil di Karibia yang terkenal dengan kemiskinannya. Namun, kemiskinan Haiti bukan hanya karena bencana alam seperti gempa bumi dan badai, melainkan karena korupsi yang mengakar kuat di pemerintahan. Meski miliaran dolar bantuan internasional terus mengalir, rakyat Haiti tak pernah merasakan dampaknya. Korupsi dalam distribusi bantuan menciptakan kemarahan rakyat yang kemudian melahirkan gelombang protes besar. Fakta paling mencengangkan adalah meski menerima bantuan internasional terbesar per kapita di dunia, Haiti tetap menjadi negara termiskin di belahan bumi barat.